Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Prof. Puji selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi, dan di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perumusan teori akuntansi pendekatan regulatoris. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Karen Freti Irana dengan NIM belakang 068. Lalu ada rekan saya selanjutnya yaitu Siti Hawa Tanzania dengan NIM 070, Muhammad Altaf Makmur Aziz dengan NIM belakang 071, dan Diri Apriandini dengan NIM belakang 084, Novia Indonesia Putri dengan NIM 108, dan terakhir yaitu Maulana Ahmad dengan NIM belakang 134. Untuk materi selanjutnya, saya akan memaparkan yaitu hakikat standar akuntansi. Sebelum kita memasuki hakikat standar akuntansi, baiklah kita mengenal definisi standar akuntansi sendiri. Nah, standar itu merupakan ukuran yang ditetapkan dan disepakati bersama. Merupakan tingkat kinerja yang diharapkan, batasan yang dapat diterima akan adanya variasi terhadap norma atau kriteria. Sedangkan akuntansi sendiri itu adalah suatu kegiatan jasa. Akuntansi memiliki kerangka teori konseptual yang menjadi dasar pelaksanaan teknik-taktiknya. Kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar dan praktik yang sudah diterima oleh umum karena kegunaannya dan kelogisannya. Oleh karena itu, mekanisme penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Slide selanjutnya yaitu hakikat standar akuntansi. Standar akuntansi mendominasi tugas-tugas akuntan. Standar-standar tersebut terus-menerus mengalami perubahan, dihapus dan atau ditambahkan baik itu di Amerika Serikat maupun di negara-negara lainnya. Standar menyajikan petunjuk yang praktis dan mudah yang terkait dengan tugas-tugas akuntan. Standar secara umum diterima sebagai aturan perusahaan yang diikuti dengan sanksi terhadap ketidakpatuhan. Menurut Baxter 1979, standar akuntansi biasanya terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu deskripsi masalah yang harus dipecahkan, yang kedua yaitu diskusi dengan pertimbangan yang sehat atau kemungkinan dengan melihat teori-teori fundamental, dan yang terakhir yaitu yang ketiga, sejalan dengan keputusan atau teori yang ada, solusi yang disarankan. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe standar akuntansi. Nah, dalam dunia akuntansi, pemahaman mendalam mengenai standar akuntansi tentunya sangat penting untuk dilakukan. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun itu dengan cara yang konsisten, transparan, dan juga dapat diandalkan. Salah satu kontribusi signifikan dalam standar akuntansi diungkapkan oleh ED pada tahun 1977 yang mengidentifikasikan 4 tipe standar akuntansi. Antara lain, tipe yang pertama yaitu menekankan bahwa seorang akuntan itu harus menginformasikan kepada pengguna mengenai apa yang mereka kerjakan. Pada tipe ini berfokus pada pentingnya transparansi dalam proses akuntansi. Hal-hal yang dapat diungkapkan itu seperti metode asumsi, kebijakan akuntansi yang diterapkan, estimasi yang dibuat, dan juga pertimbangan yang diambil oleh seorang akuntan. Untuk tipe kedua yaitu berfokus pada pencapaian keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Nah, standar akuntansi yang konsisten itu dapat membantu memastikan bahwa laporan keuangan dari berbagai perusahaan ataupun periode itu dapat dibandingkan secara langsung. Hal ini tentu saja memudahkan bagi seorang akuntan untuk dapat menyusun laporan keuangan atau dapat membandingkan laporan keuangan sebelumnya dengan laporan keuangan yang ada saat ini. Nah, untuk tipe selanjutnya yaitu tipe yang ketiga. Pada tipe ini mengharuskan seorang akuntan untuk dapat mengungkapkan hal-hal khusus yang dapat mempengaruhi pertimbangan pengguna laporan keuangan. Tipe khusus yang dimaksud itu seperti resiko, ketidakpastian, dan juga faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dari suatu perusahaan. Lalu, untuk tipe yang keempat, itu menuntut adanya pengungkapan implisit dan juga eksplisit mengenai penilaian aktiva dan penentuan laba yang telah disetujui. Itu seperti biaya historis, nilai wajar, pengakuan pendapatan, dan lain sebagainya. Itulah merupakan tipe standar akuntansi yang telah dikemukakan oleh ED pada tahun 1977. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Alasan standar akuntansi dibuat.
Yang pertama, memberikan informasi kepada pengguna. Standar akuntansi bertujuan untuk menyajikan informasi yang jelas dan relevan mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan. Informasi ini meliputi posisi keuangan, kinerja, dan perilaku perusahaan. Tujuannya agar para pengguna informasi keuangan seperti investor, kreditor, manajemen, dan pihak terkait lainnya dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Yang kedua, pedoman dan aturan tindakan bagi akuntan publik. Standar akuntansi memberikan panduan yang jelas dan terstruktur bagi akuntan publik dalam menyusun laporan keuangan. Standar ini mengatur bagaimana transaksi keuangan harus dicatat, diukur, dan dilaporkan untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal ini penting untuk menjaga kualitas dan kredibilitas laporan keuangan. Yang ketiga, menyediakan basis data kepada pemerintah. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi menyediakan data yang penting bagi pemerintah untuk berbagai keperluan. Data ini penting bagi pelaksanaan perpajakan, regulasi perusahaan, perekonomian, pengaturan ekonomi, dan peningkatan efisiensi ekonomi, dan tujuan sosial lainnya, supaya pemerintah memiliki informasi yang akurat dan relevan untuk menjalankan fungsinya dalam mengatur dan mengelola perekonomian. Yang keempat, meningkatkan minat terhadap prinsip dan teori akuntansi. Standar akuntansi mendorong diskusi dan penelitian lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip dan teori akuntansi. Hal ini penting untuk pengembangan disiplin akuntansi itu sendiri, supaya akuntansi sebagai disiplin ilmu terus berkembang dan relevan dengan perubahan lingkungan bisnis. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan penetapan standar akuntansi. Yang pertama yaitu pendekatan ketepatan penyajian. Pendekatan ini mendukung pelaporan secara netral dan pencarian ketepatan penyajian melalui proses penetapan standar. Menurut pendekatan semacam ini, akuntansi dibandingkan dengan pembuatan peta keuangan di mana peta tersebut harus dibuat dengan akurat dan juga cepat. Untuk pendekatan yang kedua yaitu pendekatan konsekuensi ekonomi. Nah, pendekatan ini mengadopsi standar yang memberikan konsekuensi ekonomi yang baik daripada konsekuensi ekonomi yang buruk. Nah, pendekatan kedua mendukung pengabdosian standar yang akan memberikan konsekuensi ekonomi yang baik. Dengan pendekatan seperti ini, standar yang diberlakukan adalah standar yang memiliki dampak positif atau paling tidak non-negatif bagi kesejahteraan sosial. Nah, pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan critical interpretive. Pendekatan terakhir ini berpendapat bahwa pelaporan keuangan hendaknya digunakan sebagai suatu instrumen perubahan sosial dan bahkan suatu perubahan sosial yang radikal. Nah, dari antara ketiga pendekatan yang sudah saya sebutkan tadi, pendekatan ketepatan penyajian dan juga pendekatan konsekuensi ekonomi serta pendekatan critical interpretive yang timbul dari komitmen-komitmen normatif terhadap sasaran pelaporan keuangan yang saling bertentangan. Baik, pada materi kali ini yaitu klasifikasi berdasarkan tujuan. Atas dasar tujuannya, teori akuntansi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teori normatif perspektif dan yang kedua adalah teori akuntansi positif. Pada kali ini saya akan menjelaskan teori normatif atau preskriptif. Teori normatif berusaha untuk membenarkan tentang apa yang seharusnya dipraktekkan. Misalnya, pernyataan yang menyebutkan bahwa laporan keuangan seharusnya didasarkan pada metode pengukuran aktiva tertentu. Menurut Nelson 1973, dalam literatur akuntansi, teori normatif sering dinamakan teori a priori, yang artinya dari sebab ke akibat atau bersifat deduktif. Alasannya teori normatif bukan dihasilkan dari penelitian empiris, tetapi dihasilkan dari kegiatan semi-research. Teori normatif hanya menyebutkan hipotesis tentang bagaimana akuntansi seharusnya dipraktekkan tanpa menguji hipotesis tersebut. Teori normatif lebih berkonsentrasi pada dua konsentrasi, yaitu ciptaan laba dan sesungguhnya atau true income. Yang kedua, pengambilan keputusan atau decision usefulness. Pendekatan ini menganggap bahwa tujuan dasar dari akuntansi adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan cara menyediakan akuntansi yang relevan dan bermanfaat. Teori ini pada dasarnya merupakan teori pengukuran akuntansi. Teori tersebut bersifat normatif karena didasarkan pada tanggapan yang pertama, akuntansi seharusnya merupakan sistem pengukuran. Laba dan nilai dapat diukur secara tepat. C. Akuntansi keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi. D. Pasar tidak efisien dalam pengertian ekonomi. E. Ada beberapa pengukuran laba yang unik. Untuk selanjutnya, untuk teori akuntansi positif dapat dijelaskan oleh rekan saya, itu Dinda.
Nah, teman-teman semuanya, kita beralih ke teori positif dalam tujuan perumusan teori akuntansi. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam terkait teori positif ini, kita harus tahu lebih dahulu apa itu teori positif di dalam perumusan teori akuntansi. Nah, jadi teman-teman, teori akuntansi positif ini menjelaskan terkait fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Apabila disimpulkan dari pemaparan sebelumnya, perumusan teori akuntansi itu dapat memprediksi terkait konsekuensi apa sih yang akan terjadi apabila seorang manajemen puncak selaku seorang yang mengambil keputusan di dalam suatu organisasi atau perusahaan dalam menentukan pilihan tertentu. Jadi di dalam teori positif, dalam tujuan perumusan teori akuntansi, itu memberikan prediksi atas konsekuensi yang akan terjadi apabila seorang manajemen puncak itu menentukan pilihan tertentu. Perlu diketahui juga teman-teman, berdasarkan buku yang telah kami baca, teori positif ini berdasarkan proses kontrak yang terjalin antara dua pihak, baik itu pihak organisasi atau perusahaan dengan pihak eksternal seperti investor, kemudian customer, pemasok, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, melalui adanya proses kontrak yang terjalin antara dua pihak tersebut, itu berkaitan dengan adanya konsep keagenan yang memiliki prinsip juga wewenang dalam mengambil keputusan. Oke, kita beralih ke slide yang berikutnya. Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan, sehingga dapat dicontohkan dengan suatu perusahaan itu menggunakan biaya historis dalam menentukan harga pokok penjualannya. Pada contoh tersebut, teori positif ini memiliki tujuan untuk menemukan suatu prediksi berdasarkan teori melalui fenomena yang belum diamati. Nah, sehingga teori positif ini berperan, apa sih kira-kira konsekuensi yang akan terjadi apabila sebuah organisasi atau perusahaan itu menerapkan biaya historis di dalam menentukan harga pokok penjualannya. Nah, sedangkan seperti yang kita tahu, biaya historis itu adalah sebuah biaya yang menjumlahkan semua biaya-biaya yang terjadi hingga perusahaan itu dapat memperoleh biaya bahan baku ataupun biaya harga pokok penjualan atas barang yang telah dipesan. Sehingga melalui teori positif itu memberikan prediksi atas konsekuensi yang akan terjadi apabila sebuah organisasi atau perusahaan mengambil sebuah keputusan tersebut. Apakah melalui biaya historis perusahaan dapat maksimal di dalam memperoleh laba ataupun bahkan juga apakah perusahaan bisa lebih maksimal di dalam bersaing harga dengan para pesaing yang ada di pasar. Oke, kita beralih ke subtopik yang berikutnya. Apakah ada teman-teman cara lain yang bisa dilakukan jika menggunakan teori positif dalam tujuan perumusan teori akuntansi? Jawabannya ya. Kita bisa menggunakan cara empiris untuk menguji kembali teori yang ada. Nah, ini berkaitan dengan teori normatif yang dipaparkan oleh rekan saya tadi. Tetapi di dalam teori normatif itu teorinya sangat akurat dan tetap. Jadi tidak bisa berubah-ubah. Dan mereka dalam menganalisis di dalam teori normatif itu berdasarkan perspektif, bukan deskriptif. Kemudian kita beralih ke subtopik yang berikutnya. Apakah teori positif dalam tujuan perumusan teori akuntansi itu memiliki kekurangan ketika seorang peneliti menggunakan teori positif? Jawabannya ya, karena ketika seorang peneliti di dalam tujuan perumusan teori akuntansi itu bisa memiliki potensi unsur bias. Karena melalui teori positif itu menggunakan asumsi berdasarkan deskriptif dari suatu peristiwa, sehingga dapat memunculkan pemikiran lain yang bisa saja sedikit keluar dari topik penelitian. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.